Oke, kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan tutorial kepada teman-teman cara membuat logo otomotif, teman-teman. Jadi kan logo otomotif itu bisa jadi kayak mobil atau motor atau rantai mungkin, atau stang motor misalnya, atau roda motor. Jadi kita akan mengambil elemen-elemen seperti itu untuk yang menggambarkan otomotif gitu, teman-teman. Oke, langsung saja saya akan mulai tutorialnya. Saya bikin file, kemudian new, kemudian untuk width 1000 kali 1000, color mode CMYK, kemudian saya pilih create. Oke, kita sudah punya artboard. Kemudian yang pertama saya akan membuat star. Saya menggunakan star tool ya. Nah, untuk starnya teman-teman pilih seperti ini ya. Kalau teman-teman belum tahu cara memperbanyak star seperti ini, teman-teman menggunakan arrow key ya. Jadi kan di keyboard ada arah ya, arah ke atas. Kalau ke atas untuk menambah, kalau ke bawah untuk mengurangi, seperti ini teman-teman. Oke, saya akan centerkan dia dulu di tengah ya. Kemudian saya akan membuat sebuah ellipse ya, seperti ini. Kemudian saya centerkan, saya seleksi kedua objek, saya tekan Alt, kemudian klik objek tujuannya, yaitu ini, yang matahari ini. Kemudian teman-teman align secara ini, horizontal dan vertikal. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian untuk fill, di sini kan ada fill-nya teman-teman. Saya seleksi semua, fill-nya akan saya hilangkan di sini ya. Klik ini. Nah, jadi fill-nya akan hilang. Kemudian saya perbesar sedikit seperti ini. Oke, mungkin saya kecilkan sedikit teman-teman. Kemudian saya copy ya, Ctrl C, Ctrl F untuk pasti di tempat. Kemudian saya perbesar seperti ini. Oke, mungkin yang ini akan saya perbesar sedikit juga teman-teman. Diperkirakan saja ya teman-teman pasnya seperti apa. Saya bikin seperti ini saja. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian saya seleksi semua objek. Kemudian saya pilih shape builder. Saya akan hapus sebagian dari objek ini. Ya, jadi teman-teman tahan Alt. Kemudian saya lihat seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua sama juga, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, maaf, jangan sampai lewat ya, seperti ini saja teman-teman. Jadi ini kita akan membuat gear teman-teman, gear untuk rantai seperti ini. Jadi di sini ceritanya kita akan membuat logo untuk perusahaan yang bergerak di bidang service gitu ya. Oke, setelah jadi seperti ini teman-teman seleksi semuanya, kemudian pilih Unity ya. Jadi dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, saya switch dulu ya colornya dari stroke menjadi fill seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini kan terlalu tajam teman-teman. Tidak nyaman dilihat terlalu tajam, maka kita bisa membuat ini menjadi lebih smooth dikit ya. Jadi cara membuat dia agak smooth, saya akan menambahkan round. Di sini akan kita lengkungkan sedikit. Cara membuat lengkung adalah menggunakan direct selection. Kemudian saya seleksi puncak ininya dulu ya. Saya sebut saja ini gunung ya. Jadi saya akan seleksi puncaknya dulu, hanya puncaknya teman-teman. Kemudian jadi saya lihat seperti ini. Ini kan ada dua titik nih puncaknya, ada 1, 2. Nah, kita hanya seleksi kedua titik itu. Kemudian tahan shift, seleksi puncak berikutnya. Nah, ini ya. Kemudian tahan shift, shiftnya tetap ditekan teman-teman. Nah, jadi semua puncak akan kita seleksi. Oke. Oh iya teman-teman, sebagai tambahan ketika teman-teman ingin menggeser layar, teman-teman menggunakan spasi ya. Menggunakan spasi di keyboard, jadi seperti ini akan ada hand, seperti mouse-nya akan berubah menjadi gambar tangan. Kemudian teman-teman klik kiri sambil digeser. Nah, jadi akan memudahkan kita. Kemudian kita bisa lanjut lagi seleksinya, tahan shift, seleksi lagi, geser, tahan shift, seleksi lagi, geser, tahan shift, seleksi lagi, sampai semuanya terseleksi. Oke, sudah ya. Kemudian saya akan membuat melengkung ujungnya. Langsung saja saya arahkan kursor di bulatan ini, saya bikin seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia agak melengkung seperti itu ya, tidak terlalu tajam. Oke, kemudian yang kedua saya akan membuat round atau melengkung di lembahnya teman-teman. Cara membuat lengkungan sama teman-teman seperti tadi. Saya akan seleksi titik 1 dan titik 2. Ini baru satu lembah. Kemudian lembah berikutnya titik 1, titik 2. Saya lanjutkan sampai semuanya ya. Oke, setelah semuanya terseleksi, saya tinggal geser saja seperti ini. Nah, jadi dia agak melengkung untuk pinggirnya, teman-teman. Oke, setelah itu saya akan membuat sebuah lingkaran menggunakan ellipse, teman-teman. Saya bikin seperti ini. Saya berikan dia warna putih ya. Kemudian saya letakkan di tengah sini ya. Saya perkecil sedikit. Oke. Kemudian untuk menempatkan posisi bundaran ini tepat di sini, caranya seperti ini, teman-teman. Klik seleksi semuanya. Tahan Alt di keyboard, kemudian klik objek tujuannya. Kalau di sini objek tujuannya warna hitam ini ya. Klik, kemudian pilih yang ini. Horizontal, kemudian vertikal.
maka dia akan pas di tengah teman-teman. Oke, mungkin saya perbesar sedikit saja lagi ya. Nah, kemudian mungkin akan saya akan buat sebuah lingkaran lagi teman-teman ya. Jadi nanti saja saya akan buat yang ini dulu. Saya menggunakan rectangle, saya bikin sejenis ini. Oke, kita bikin seperti ini warna kuning ya untuk bisa membedakan. Kemudian saya akan paskan di tengah lingkaran ini. Jadi dia secara misalnya gini nih. Nah, kita akan paskan dia di tengah sini. Caranya adalah seleksi kuning, tahan shift, seleksi putih, kemudian tahan Alt di keyboard, klik objek tujuannya putih berarti kan. Maka kita pilih yang ini. Nah, nanti yang kuning ini akan pas di tengah. Itu teman-teman. Kemudian yang ini saya duplikat saja ya. Oke. Kemudian yang kuning ini akan saya group, Ctrl G. Kemudian saya centerkan dengan putih lagi ya. Oke, setelah itu saya seleksi kuning dan putih, kemudian saya pilih shape builder maksud saya. Kemudian saya tekan Alt di keyboard, kita hapus bagian sini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian berikutnya adalah saya ingin membuat ini dalam sini menjadi agak sedikit tajam. Kalau ini kan kotak ini teman-teman, saya akan bikin sedikit tajam. Saya tinggal geser seperti ini saja. Oke, kemudian titik yang ini juga saya lakukan hal yang sama, saya geser. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita tinggal menambah, kita akan membuat lengkungan aja teman-teman. Cara membuat lengkungan adalah seleksi kedua titik ini 1, 2 sambil tahan shift ya, kemudian 1, 2. Saya ulangi, titik 1 tahan shift, titik 2 shiftnya tetap ditekan ya, titik 3 dan titik 4. Kemudian saya bikin round seperti ini. Kemudian yang ini juga saya lakukan hal yang sama ya. Terlalu banyak teman-teman, mungkin ya segini saja ya, cukup. Setelah itu saya akan membuat sebuah lingkaran lagi teman-teman menggunakan ellipse di sini. Oke, saya akan centerkan. Kemudian saya bikin lagi di sini. Saya group ya, Ctrl G. Kemudian saya centerkan dengan hitam. Klik hitam sambil tahan shift. Kemudian tahan Alt, klik di hitam ini. Nah, dia akan center nanti teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, kemudian berikutnya saya akan membuat rantai teman-teman seperti ini ya. Saya bikin menggunakan ellipse, bikin rantai seperti ini. Saya beri warna merah misalnya. Kemudian saya bikin lingkaran lagi di tengah, saya buat dari sini saja. Ctrl C, Ctrl F, kemudian saya perkecil. Warnanya saya isi kuning misalnya seperti ini. Oke. Kemudian sebentar saya kecilkan sedikit. Kemudian yang ini akan saya duplikat seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian saya bikin rectangle lagi seperti ini. Saya ganti warna merah ya biar sama. Kemudian saya paskan di center, saya seleksi kedua shape ini. Tahan Alt, klik objek tujuannya ini, kemudian pilih ini ya, horizontal. Nah, jadi seperti ini. Mungkin dia kurang sini ya. Geser ke atas sedikit. Oke. Kemudian teman-teman, sebentar saya perkecil sedikit ya. Nah. Oke, kemudian objek yang merah. Jadi semua yang merah saja akan saya seleksi ya. Kemudian pilih Unity. Saya kirim ke paling belakang, arrange, send to back. Jadi seperti ini. Kemudian yang ini, titik 1, 2, 3 dan 4 akan saya bikin round. Jadinya seperti ini. Nah, jadi sudah menyerupai gear teman-teman. Menyerupai rantai maksud saya. Kemudian saya seleksi semuanya. Saya pilih shape builder, tahan Alt, kemudian klik di kuning. Nah, jadi akan bolong dia teman-teman. Untuk membuktikan bolong coba arahkan keluar. Nah, ini kan bolong nih teman-teman. Oke. Kemudian yang ini akan saya duplikat seperti ini. Kemudian saya rotasikan secara menjadi horizontal kayak gini. Kemudian kita paskan di sini teman-teman. Nah, jadi kan seperti ini. Kemudian yang ini saya ubah kuning aja ya. Nah, jadi kan biar terlihat ya. Atau hijau mungkin. Yang ini akan saya rotasikan sebanyak 30 derajat. Jadi pilih yang hijau ini, kemudian pilih transform. Kemudian di sini kan ada derajat, teman-teman isikan 30 saja, kemudian enter. Nah, maka dia akan terotasi sebanyak 30 derajat seperti ini. Kemudian satu lagi saya klik objek hijau, klik kanan, pilih transform, kemudian reflect, pilih yang vertikal, kemudian pilih copy teman-teman. Nah, maka dia akan terduplikat ya, seperti ini. Oke, jadi pas. Warnanya mungkin saya ganti menjadi biru ini ya. Oke. Kemudian teman-teman, yang hijau ini akan saya send ke paling depan ya. Ini, kemudian pilih arrange, send, bring to front.
Kemudian saya klik objek hijau, pilih objek, kemudian ini pad, kemudian offset pad. Pilih 5 saja misalnya ya. Ini tergantung teman-teman, atau 3 ya. Mungkin 3 lebih pas. Atau 2. Ya, 2 saja ya. Kemudian teman-teman pilih OK. Nah, setelah itu saya seleksi semua shape ini. Kemudian pilih shape builder. Nah, saya akan hapus yang ini teman-teman. Jadi menggunakan Alt, kemudian hapus seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi saya akan gabung yang ini. Maaf teman-teman, kita ada kesalahan. Yang ini jangan dihapus ya. Jadi biarkan seperti ini. Maaf, saya undo ya, Ctrl Z. Saya seleksi semuanya, kemudian saya menggunakan shape builder. Saya hapus, tahan Alt ya. Jadi seperti ini. Oke, yang ini juga tengahnya, yang ini juga. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang kita fokus ke yang merah, teman-teman. Kemudian merah ini akan saya objek, pad, offset pad, kemudian langsung saja OK. Kemudian saya seleksi semuanya, pilih shape builder, saya lakukan hal yang sama. Saya hapus yang ini ya. Oke, seperti ini, kemudian tengah ini juga, yang ini juga. Nah, kemudian satu lagi teman-teman, yang ini, yang biru ini akan saya objek, kemudian pad, offset pad, kemudian OK. Saya seleksi semuanya, kemudian menggunakan shape builder, saya tahan Alt, kemudian hapuslah bagian-bagian yang tidak perlu. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini, kemudian akan saya seleksi semuanya, pilih Unity. Nah, jadi dia satu warna teman-teman seperti ini. Kemudian saya letakkan di tengah ini. Mungkin saya ganti warna hitam saja ya, biar sama. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya paskan di tengah. Oke, kemudian mungkin saya perkecil saja sedikit teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman, saya akan menambahkan sebuah ellipse ya. Ellipse seperti ini. Saya switch menjadi stroke saja. Mungkin saya isi ketebalannya 3 saja. Saya paskan dia di tengah sini ya. Oke, mungkin saya perkecil sedikit, boleh teman-teman. Segini saja misalnya ya. Oke, saya rasa cukup. Yang ini saya naikkan sedikit. Oke, kemudian yang ini saya akan menambahkan sebuah shape ya. Untuk mengukur saja teman-teman menggunakan ini ya. Pen tool, saya bikin seperti ini. Saya paskan di sini. Oke, kemudian yang satunya saya duplikat, saya letakkan di sini. Nah, ini hanya garis bantu teman-teman, karena kita akan memotong lingkaran ini setengah ya. Jadi cara memotongnya adalah menggunakan ini, add anchor point, klik di sini, kemudian klik di sini juga, kemudian ini juga klik di sini dan klik di sini. Kemudian titik yang ini akan kita hapus. Oke, cara menghapusnya adalah klik titiknya ya, ini titik 1 dan titik 2 sambil tahan shift ya. Kemudian tekan delete di keyboard. Nah, maka dia akan terhapus. Kemudian kita akan hapus garis bantu ini, kita delete saja teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian yang ini akan garis yang ini kan tak terlalu tajam nih ujungnya. Saya akan bikin melingkar agak bulat gitu ya menggunakan ini stroke. Pilih yang ini, capsnya ini yang round cap. Nah, jadi akan sedikit melengkung. Kemudian saya akan bikin teks teman-teman menggunakan ellipse dulu. Saya centerkan di sini. Oke, mungkin ketebalannya saya ganti menjadi 0,75 ya. Saya bikin seperti ini. Kemudian teman-teman menggunakan text tool, tahan Alt di keyboard, kemudian arahkan kursor tepat di garis ini ya, seperti ini, klik. Nah, maka dia akan ada lorem ipsum ya. Kita ganti teksnya misalnya ya, anggap aja lorem ipsum gitu ya, nama perusahaannya. Lorem ipsum dollar gitu ya. Oke, kemudian jenis fontnya saya ganti menjadi Gilroy extra bold. Fontnya mungkin berapa? 18 ya. Oke, 18 cukup saya rasa. Kemudian saya perkecil sedikit mungkin. Cukup lah segini ya. Kemudian saya akan geser sedikit. Saya akan menampilkan rulers teman-teman. View. Kemudian rulers. Show rulers. Saya geser seperti ini. Ini untuk bantu kita aja biar dia lebih lurus. Oke, sekarang kita geser teksnya. Klik teksnya ini ya. Kemudian menggunakan direct selection. Kita geser seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada 2 garis nih teman-teman. Jadi yang teman-teman geser garis yang ini ya, yang kedua ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita akan copy lagi teks ini. Saya Ctrl C, Ctrl F. Kemudian saya rotasikan seperti ini. Nah, jadi dia teksnya atas bawah ya. Cuma ini kan terbalik teman-teman. Nah, ketika teman-teman bikin logo disarankan tidak terbalik gini ya.
Jadi kita akan membalik teksnya, caranya adalah klik teks itu, kemudian pilih ini, type, kemudian mana dia, font, yang ini, type on pad maksud saya, kemudian pilih yang type on pad option, kemudian pilih flip, kemudian OK. Nah, maka dia akan terbalik seperti ini teman-teman. Nah, cuma bedanya size-nya dia jadi kecil teman-teman. Nah, ketika size-nya kecil, teman-teman perbesar saja mengikuti ukuran yang ini tadi ya. Segini berarti. Nah, ini ukuran teksnya seperti ini. Kemudian ini pun kita perlu ganti ukuran font. Jadi kalau saya lihat font yang ini tadi kan berapa nih? 18 ya. Nah, yang ini juga kita ganti jadi 18. Oke, jadi teman-teman tinggal dirotasikan. Mungkin saya bikin rulers lagi ya untuk membantu pasnya di mana. Nah, saya rasa ini udah pas. Yang atas juga, yang atas mungkin kurang mutar sedikit saja. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian garis bantunya saya delete saja. Nah, jadi teman-teman. Kemudian tinggal kita pilih objek, expand, kemudian OK. Kemudian saya group ya. Group. Saya centerkan di tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah selesai membuat logo otomotif. Tinggal teman-teman kasih warna saja. Untuk warna bebas ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan warna hitam saja ya. Untuk warna bebas lah teman-teman menggunakan warna apa. Kemudian kita pilih file, kemudian save as ya. Saya pilih misalnya di mana nih lokasinya. Bebas ya teman-teman nyimpannya di mana. Misalnya di sini saya beri nama logo. Save. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai membuat logo otomotif ya. Silakan teman-teman bisa kembangkan lagi. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.